kakak Kilua. Ya, Gitarak adalah nama samaran. Nama sebenarnya adalah Ilmi Zoldik. Karena dia mendaftar ke panitia dengan nama asli, jadi tidak ada masalah. Tolong lanjutkan, Pak. Baiklah, akan saya ceritakan sesuai dengan yang saya saksikan. Kakak Kilua ya? Hai. Katanya kau telah menusuk ibu dan Milky ya? Itulah. Pak? Ibu jadi menangis Kilua. Itu wajar saja, karena dia telah diperlakukan seperti itu oleh putranya sendiri. Ternyata dia memang bocah yang aneh. Ibu sangat terharu. Hah? Ibu bilang dia merasa sangat senang karena kau telah tumbuh menjadi anak yang hebat. Tapi karena dia masih khawatir untuk membiarkanmu pergi keluar. Jadi ibu memintaku untuk melihat keadaanmu agar tak terjadi apa-apa. Tapi sungguh kebetulan, tak pernah kuduga kalau Kilua ingin menjadi seorang hunter. Sebenarnya aku pun ingin mendapatkan kartu lisensi untuk pekerjaan yang berikutnya. Jadi selama ini dia menyamar dengan wajah yang mengerikan itu untuk mengawasi adiknya ya? Niat juga dia. Kalau punya kartu lisensi hunter, segalanya akan jadi lebih mudah. Jadi ini benar-benar suatu kebetulan. Biarpun aku merasa bersalah telah merahasiakannya darimu, bagaimana denganmu? Bukannya aku ingin jadi seorang hunter. Aku hanya ingin mencoba mengikuti ujian saja. Begitu ya, aku jadi lega. Kalau begitu aku bisa mengingatkanmu tanpa ragu-ragu. Hah? Kilua. Hah? Kau itu tidak cocok menjadi hunter. Karena pekerjaan yang cocok untukmu adalah menjadi pembunuh. Benarkah dia bilang begitu? Ya, kata-katanya persis seperti itu. Aku memang pernah dengar ceritanya. Dia berbicara seperti ini. Kau adalah boneka kegelapan yang tidak mempunyai hasrat. Tidak. Kau tak pernah menginginkan sesuatu atau mengharapkan apapun. Tidak. Dan satu-satunya kegembiraanmu adalah bersentuhan dengan kematian orang lain. Tidak. Itu benar. Itu karena aku dan ayah telah mendidikmu untuk menjadi seperti itu. Seharusnya kau yang lebih mengerti tentang hal itu lebih dari siapapun. Aku ingin tahu, memangnya apa tujuanmu untuk menjadi seorang hunter? Memang aku tidak berkeinginan untuk menjadi seorang hunter. Tetapi di sini aku pun punya keinginan. Tak punya? Punya. Aku punya sesuatu yang kuinginkan sekarang. Kalau begitu coba kau katakan. Lalu kenapa? Sebenarnya kau ini tidak punya keinginan kan? Punya. Aku ingin berteman dengan Gon. Aku sudah muak jadi seorang pembunuh. Aku ingin berteman dengan Gon. Aku ingin bermain seperti orang biasa. Mustahil kau bisa punya teman. Itu tidak mungkin. Karena sejak dulu kau hanya diajari untuk menilai orang hanya berdasarkan apakah dia bisa dibunuh atau tidak. Bagimu yang sekarang Gon itu terlalu menyilaukan. Dan tidak akan terjangkau. Mana mungkin kau bisa berteman dengannya? Tidak. Kalau terus berada di sampingnya, suatu saat nanti kau akan ingin membunuhnya. Kau akan jadi ingin tahu bisa membunuhnya atau tidak. Kenapa bisa begitu? Itu karena naluri yang ada di dalam lubuk hatimu untuk membunuh. Mungkin begitu, tapi aku tidak akan membunuhnya. Aku ingin jadi temannya. Aku tidak akan membunuhnya. Benarkah? Iya. Apa kau tahu? Itu sama saja dengan merengek minta diizinkan memelihara anjing dan berjanji akan merawatnya. Tapi suatu saat, pasti kau akan bosan karena terlalu merepotkan untuk merawatnya. Seperti yang telah saya peringatkan tadi. Iya, sudah tahu. Aku takkan turun tangan. Kilua, aku tak peduli biarpun dia kakakmu. Tapi aku mengatakan dia itu orang bodoh. Jangan dengarkan. Seenaknya saja menyamakan orang dengan hewan. Gon itu bukannya hewan. Cepatlah habisi dia dengan semangatmu yang biasanya. Ingin bertemu dengan Gon.
Jangan mengigau. Bukankah kalian itu sudah berteman sejak lama? Paling tidak, itulah yang dipikirkan oleh Gon. Apa begitu? Tentu saja, dasar bodoh. Begitu ya. Susah juga. Jadi Gon juga berteman dengannya. Baiklah. Gon akan kubunuh. Seorang pembunuh tidak membutuhkan teman yang hanya akan menjadi pengganggu. Sekarang dia Tunggu di mana? dulu, ujian belum selesai. Di mana? Ruang istirahat ada di sebelah. Terima kasih. Kau tidak akan mati. Hanya bentuk wajahmu yang akan berubah. Kalau tidak segera dicabut, nanti tidak akan bisa kembali lagi. Susah juga. Seperti yang sudah kubilang tadi, aku membutuhkan kartu lisensi itu untuk pekerjaanku yang berikutnya. Kalau aku membunuh mereka sekarang, maka aku akan dianggap gugur dan secara otomatis Killua akan lulus. Celaka. Membunuh Gon hasilnya sama juga ya. Baiklah, aku akan lulus dulu. Setelah itu kubunuh Gon. Kalau aku sudah lulus, biarpun aku membunuh semua orang yang ada di sini, maka kelulusanku tidak akan dicabut, bukan? Itu tidak melanggar peraturan. Kau dengar itu, Killua? Kalau tidak bisa menang melawanku, kau tidak akan bisa menolong Gon. Bisakah kau bertarung melawanku demi temanmu? Tidak bisa kan? Itu karena bagimu sekarang, daripada teman. Yang lebih penting adalah, apa kau bisa mengalahkanku atau tidak? Dan di dalam dirimu jawabannya telah muncul. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku takkan bisa mengalahkan kakak. Jangan bertarung dengan lawan yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Aku telah berulang kali mengajarkan hal itu padamu. Jangan bergerak. Sedikit saja kau bergerak, akan kuanggap itu sebagai tanda pertarungan dimulai. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Apa kau mengerti? Tapi jangan lupa, kalau tidak bertarung denganku, Gonmu yang berharga itu pasti akan mati di tanganku. Ingat akan hal itu. Lakukan saja, Killua. Apapun keputusanmu, aku takkan membiarkanmu terbunuh. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menghentikannya. Lakukan sesuai keinginanmu. Killua! Istirahat dulu sebentar ya. Tidak usah. Lanjutkan saja ceritanya. Baiklah, akan kulanjutkan. Kalah. Aku yang kalah. Kakak. Syukurlah. Berarti kita tidak usah bertarung. Aku bohong, Killua. Aku berbohong saat bilang akan membunuh Gon. Karena kau mengatakan hal yang tidak seperti dirimu. Aku jadi khawatir dan jadi sedikit ingin mengujimu. Kakak menjadi khawatir akan sikap dirimu itu. Tapi dengan ini semua jadi jelas. Kau sama sekali tidak pantas untuk mempunyai seorang teman. Tak perlu punya teman. Kau hanya cukup menuruti perintah ayah. Dan aku akan menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Kalau ujian Hunter sudah tiba dan sudah saatnya, kau akan kuberitahu. Sekarang kau belum perlu. Kau mengerti kan, Killua? Kau mengerti kan, Killua?
Setelah itu, Killua bagaikan kehilangan dirinya. Apapun yang dikatakan oleh Leorio dan Kurapika, sedikit pun dia tidak bereaksi. Killua tidak bergerak sedikit pun. Lalu, saat pertarungan antara Leorio dan Podro dimulai, Podro segera dibawa ke rumah sakit, tapi tak lama kemudian dia meninggal. Karena hal itulah, Killua didiskualifikasi dan gugur karena telah melanggar peraturan. Panitia ujian memutuskan dia tidak lulus ujian. Sepertinya dengan sengaja dia telah membuat dirinya gagal. Killua. 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 Gon. Ayo, minta maaf pada Killua. Minta maaf? Kenapa? Apa begitu saja kau tidak mengerti? Kau tidak pantas untuk menjadi seorang kakak. Apa untuk menjadi saudara butuh persyaratan? Kalau begitu untuk jadi teman pun tidak dibutuhkan persyaratan. Anak ini. Ayo pergi ke tempat Killua. Kau tidak perlu minta maaf. Pokoknya antar saja aku ke sana. Memangnya untuk apa? Semuanya sudah jelas kan? Akan kuajak kembali Killua. Dari cara bicaramu itu seakan-akan Killua sedang diculik saja. Bukankah dia itu keluar dari sini dengan kakinya sendiri? Tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Karena dia dikendalikan olehmu. Itu sama saja artinya dengan dia diculik. Saat ini pun kami sedang berdebat mengenai masalah itu, Gon. Apa kau tahu, Kurapika dan Leorio keduanya juga sedang mengajukan keberatan. Mereka menganggap keputusan panitia untuk mendiskualifikasikan Killua itu tidaklah tepat. Jelas sekali terlihat kalau keadaan Killua setelah pertarungannya dengan Gitarak itu sangatlah tidak wajar. Itu yang kulihat. Ada kemungkinan kalau di tengah pertarungan itu Gitarak melakukan hipnotis kepada diri Killua. Sehingga dia melakukan hal yang semacam itu. Dalam keadaan biasa. Memang hipnotis yang sangat kuat sekalipun tak akan bisa membuat orang jadi pembunuh. Tapi bagi Killua membunuh adalah pekerjaan sehari-hari. Yang jadi masalah adalah hal yang terjadi di tengah pertarungan antara aku dan Pedro. Kalau dari keadaannya, terlihat kalau Killua seperti berusaha untuk menolong agar aku bisa lulus. Kalau begitu, yang seharusnya tidak lulus ujian itu adalah aku, bukannya Killua. Bagaimanapun juga saat itu Killua sedang dalam keadaan yang tidak bisa bertindak dengan kehendak sendiri. Karena itu dia tidak sepantasnya dikeluarkan dari ujian ini. Semua yang dikatakan tadi hanyalah analisa. Tidak ada satupun buktinya. Sama sekali tidak ada bukti jelas yang menunjukkan kalau dia diperintah untuk melakukan pembunuhan. Bukan hanya itu, bukti yang menunjukkan kalau dia dihipnotis pun sama sekali tidak ada. Memang benar. Menurutku, bukan permasalahan kalau hal itu terjadi di tengah pertarungan antara Leorio melawan Podro. Saat itu, kemampuan dan kekuatan mereka berdua hampir seimbang. Memang, kalau dilihat dari kemampuan bela dirinya, Podro yang berpengalaman lebih unggul. Tapi,
Kalau dilihat dari kemampuan pengambilan keputusan dan kecepatan reaksi, Leorio jauh lebih unggul. Ditambah lagi luka Podro yang didapatkannya dari pertarungan dengan Hisoka belum sepenuhnya pulih. Terlihat kalau peluang Leorio untuk menang lebih besar. Karena itu, yang dilakukan Killua pasti bukan dengan tujuan untuk menolong Leorio. Wah, gagal. Kalau dilihat dari ketidakwajarannya, masih ada yang lain. Yaitu tindakanmu saat melawan Hisoka di pertarungan pertama. Apa yang dia katakan padamu? Di saat kalian berdua sedang dalam keadaan seimbang, dia membisikkan sesuatu kepadamu dan Hisoka mengaku kalah. Itu aneh kan? Kalau dalam pertarunganku melawan Hanzo, atau pertarungan antara Podro melawan Hisoka, bisa dimengerti kalau pihak yang terdesak akan mengaku kalah. Itu karena adanya tekanan dari pihak lawan yang lebih kuat. Tetapi kalian malah sebaliknya. Yang terpikirkan olehku adalah sepertinya kalian telah melakukan perjanjian rahasia. Kalau kau bisa memprotes diskualifikasi Killua karena alasan tindakan yang tidak wajar, maka kelulusanmu itu juga cukup tidak wajar seandainya memang tidak ada sesuatu yang patut disembunyikan olehmu. Tapi kukira lebih baik kau mengatakan dengan jelas apa yang saat itu dibisikkan Hisoka kepadamu. Aku tidak perlu menjawabnya. Kurasa kau bertanggung jawab untuk itu. Tidak. Kalau kelulusanku itu tidak wajar, maka kelulusanmu yang tanpa pertarungan itu pun tidak wajar. Apa katamu? Hal seperti itu tidak penting. Tidak perlu mempertanyakan masalah kelulusan orang lain. Kalau memang merasa tidak puas atas kelulusan diri sendiri, kita cukup berusaha sampai merasa puas. Aku yakin kalau Killua mengikuti ujian sekali lagi, dia pasti bisa lulus. Memang sayang tahun ini dia gagal, tapi apa boleh buat? Yang lebih penting dari itu, seandainya benar selama ini kau telah memaksa Killua untuk membunuh, padahal dia tidak menginginkannya, kau tidak akan kuampuni. Ingat itu. Kau tidak akan kuampuni. Kalau tidak diampuni, lalu apa yang akan kau lakukan? Yang akan kulakukan adalah akan kurebut Killua dari kalian. Dan tak akan kubiarkan dia menemui kalian lagi dimanapun juga. Nah, semuanya sudah cukup kan? Benar apa yang dikatakan Gon. Sebaiknya kalian memutuskan sendiri benar tidaknya kelulusan kalian itu. Biarpun kalian mengajukan keberatan, kami sama sekali tidak punya keinginan untuk mengubah keputusan. Kegagalan Killua tidak akan berubah. Kelulusan kalian juga tidak akan berubah. Kenapa? Kalau begitu percuma saja kita berdebat dari tadi. Itu tidak benar. Bukankah kalian sudah bisa merasa lega setelah bisa mengajukan keberatan kalian masing-masing? Dan kami semua pun bukanlah orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dengan ini, ujian Hunter telah selesai sepenuhnya. Sebagai wakil dari Dewan Juri, aku mengucapkan selamat sebesar-besarnya bagi kalian. Tapi setelah ini, semua yang tergantung pada diri kalian sendiri. Mungkin di masa depan nanti, kalian akan menghadapi berbagai macam rintangan. Tapi kuharap kalian selalu percaya pada kekuatan diri sendiri untuk melewati rintangan itu dan terus maju ke depan. Dengan ini, aku menetapkan ketujuh orang yang berada di sini sebagai Hunter yang baru. Nah, sekian. Kalian boleh bubar. Gita! Ah, tidak. Ilmi! Ada apa lagi, Gon? Tolong beritahu aku, kemana Killua pergi? Menurutku lebih baik urungkan saja. Aku tidak mau melakukannya. Killua itu adalah temanku. Dan aku pasti akan membawanya kembali.